tugas daripada orang Islam, muslimin muslimah, setelah mengenalkan yang mana tentunya ketika kula panjenengan sedoyo nglampahi kehidupan saben dintenipun menika dipun coba dening Allah. Mangke terkait dengan pernyataan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Tiga pilar menika dados rujukan, dados muara kula panjenengan sedaya tatkala menghadapi kehidupan ingkang sering mendapatkan kesulitan, kesukaran, cobaan dan sebagainya. Karena nopo sampun nyata bahwa walana bluwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris shabirin. Boten enten menungso ingkang dipulairaken wonten ing alam dunya menika dengan tanpa dicoba dening Allah tidak. Lawang Kanjeng Nabi mawon sesempurna-sempurnane menungso dijamin swargane dening Gusti Allah, dijamin surgane dening Gusti Allah. Cobaane berat dalam mendakwahkan agama Islam di tengah-tengah masa jahiliyah. Sehingga tercatat di dalam sejarah bahwa perjuangan di dalam memperjuangkan agama Islam yang paling berat, yang paling beresiko adalah di masa perjuangan pun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada istilah sandiwara perjuangan yang diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beratnya, yang resikonya melebihi apa yang diperjuangkan oleh beliau baginda Rasulullah. Ini bagian daripada pasti Allah akan mencoba kepada kamu sekalian, kamu semua dalam arti menungsa aku panjenengan sedaya. Itu sudah pas. Di antaranya adalah kadosipun setiap menungso menika ngalami ingkang naminipun sakit. Menawi boten lepat sepanjang sejarah termasuk Nabi ingkang dipun paling sekedhik selama hidupnya sakit menika adalah Nabi Ibrahim. Hanya 3 kali mengalami sakit selama hidupnya. Jenengan sedaya mulai sakit ringan, sakit panu, kabas, kudis, terus sakit batuk, kepalanya pusing, kemudian ada yang mengalami sakit mungkin kesleo, mungkin mengalami pernah sakit patah tulang seperti Ustaz Fahruddin dulu waktu di pondok bol-bolan keprakan sudah ugel. Bagian dari coba. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mari cobaan datang kula panjenengan sedaya, rujukannya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Jadi ini kan bahwa cobaan itu, musibah itu, sakit itu adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak diharapkan oleh kula panjenengan. Karena sakit adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita sebagai orang awam. Lain dengan para ulama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kekasih-kekasih pun Allah. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu tidak mempunyai rasa takut, tidak merasakan yang namanya susah, sehingga diberi cobaan seperti apapun, beliau para kekasih-kekasih Allah itu akan selalu merasakan nikmat-nikmat dan nikmat yang tidak akan pernah hilang. Karena ada kalanya sakit yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasih Allah itu
adalah suatu pertanda bahwa Allah itu cinta. Tapi tidak sama ketika Allah memberikan sakit kepada kula panjenengan sedoyo. Kita tahu bahwa sakit ini adalah termasuk tanda cinta Allah datang kula panjenengan. Tapi kadang-kadang akeh bersunah. Ya Allah Gusti ujarku aku wis salat 5 waktu wis tak lakon. Jare pun jamaah ya jamaah berlakon. Jare wong salat ya wa badanuhu shahihan, wong sing salat kuwi arep duwe kesehatan awake bahkan jasmani lan rohani. Pengen nopo kula sakit kados niki malah berbulan-bulan bahkan terbaring bertahun-tahun Gusti. Akhirnya gersulah. Nah, ibadah wong apa? Sholat kopet kayak jare duwai sehat dan nyatanya ini sakit tahun-tahunan dongan karo Gusti Allah ya ora diparingi sehat. Niki ngerti yang awam sering terjadi hal kata tersebut. Bahkan kalau ngaten mireng enten yang sakit gigi niku ngantos matur enten daripada air terus mati. Nikulah perbedaan salah setunggal antara tiang awam tiang umum kados kula panjenengan sedaya kalian para auliyaillah para kekasih-kekasih. Banyak salah. Sebagai contoh, kula panjenengan sedaya terkena luka senjata tajam, mungkin kena pacul, mungkin kena parang, mungkin kena senjata tajam sejenis kato, silet dan sebagainya. Mungkin tertusuk yang namanya paku yang sudah karat. Itu kehendak Allah. Sakit yang harus kita derita menjadi cobaan bagi kula panjenengan. Apakah ketika kulit kita terluka kemudian darah mengucur mengalir bahkan sampai memutuskan otot yang menjadi jalan darah kula panjenengan kemudian kita biarkan saja? Gusti Allah mesti ngedona otot ini ya Gusti Allah sing ngapun nyambungan. Ikhtiar diobati, mungkin harus dilakukan jahitan, harus dijahit, atau mungkin harus dioperasi, untuk dioperasi. Jangan dibiarkan saja salah. Ini adalah suatu contoh ketika Allah memberikan cobaan sakit datang kula panjenengan. Dan termasuk penyakit yang paling membahayakan, walaupun penyakit itu bisa dikatakan tidak tampak tapi efeknya akan sangat membahayakan, adalah penyakit hati. Ketika kula panjenengan sedaya nggadahi penyakit hati, maka berarti sudah mengingkari dengan pernyataan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Niki termasuk agenda sing kedah kula panjenengan sedaya tetep dicekeli kenceng untuk bersama-sama berusaha nata atine kula jenengan, bersihaken atine kula panjenengan. Senajan atine kula kotor yang jenengan boten ngertos, atine kula bersih kula yang boten jenengan boten ngertos. Sekonduripun atine panjenengan kotor kula boten ngertos, atine jenengan bersih boten kula saged tingali. Tapi efek hati yang bersih akan terpancar dari segi pembicaraan, dari segi perilaku. Dan hati yang kotor pun akan menimbulkan efek yang negatif. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha jasadul, fa idza fasadat fasada jasadul. Hati ini adalah segumpal daging. Semua makhluk hidup ingkang wonten ing alam dunya menika, baik menungso, hayawan lan sepinunggalipun, itu semua oleh Allah diberikan hati. Kabeh diparingi hati. Cuma atine menungsa dibandingkan karo hati kambing, sama-sama hati tapi bentuknya ada perbedaan. Hati kambing ketika dijejerkan dengan hati sapi, walaupun pada hati tapi ada perbedaan.
Belum lagi hati yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk lain yang baik. Ada, tapi berbeda. Ala wahyal qalb. Jika ketika hati itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik, dalam arti tubuh ini akan digerakkan untuk hal-hal yang positif, akan menimbulkan efek yang positif, sehingga sesuatu positif itu akan memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri dan juga akan bisa dirasakan kemanfaatan menikah dari tiap sanes. Kewajiban kula panjenengan sedaya piyambak untuk mengobati. Sakit ingkang wonten ing tubuh wajib dipun ikhtiari kangge berobat. Karena jaga kesehatan, jaga fisik ingkang dipun paringaken dening Allah dhateng kula panjenengan niku wajib hukum. Jaga anggota tubuh niku wajib. Bila nalikane enten tiyang ingkang berusaha melakukan pembegalan dhateng kula panjenengan, pemberontakan dhateng kula panjenengan, sehingga tiyang kala mungkin badhe menodongkan senjata tajam, menodongkan dengan senjata pistol dan sebagainya, maka kula panjenengan itu wajib melindungi. Boten kenging dipun jaraken mawon, mungkin melawan bila mana kula panjenengan sedaya memang timingnya memungkinkan. Angga salah biasanya menyerah, Abdullah, jangan tembak saya, silahkan ambil harta saya, tapi jangan tembak saya. Terus lemah-lemah pembelaan diri itu ada sini. Angga mari lawan. Dan itu wajib. Termasuk nalikane kula panjenengan gadah ati ingkang sakit. Niki ati adalah ati secara ruhaniyah. Karena anak ati temenan ya anak, ya segumpal daging itu. Ketika sakit, hati itu dinamakan sakit liver. Maka ketika ada orang yang terkena sakit liver, harus diobati, mungkin dioperasi, mungkin dengan diet, mungkin dengan yang namanya transplantasi nopo-nopo, pencangkokan jantung, kadang-kadang pencangkokan hati menungsan itu memang sampun parah pun boten saged dipun obati. Tapi ternyata ada orang yang mendonorkan hati, ada orang yang mendonorkan jantung, ada orang yang mendonorkan mata, kornea mata dan sebagainya. Tapi ingkang dipun maksud wonten ing inna fil jasadi mudghatan, hati ini adalah secara maknanya, secara ruhaninya, bahwa hati ketika sakit wajib diobati, termasuk obatnya itu adalah 5 hal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran,
dengan memahami maknanya. Ini yang masih menjadi kelemahan kula panjenengan sedaya para bapak, ugi sahabat-sahabat Ansor amin. Mungkin saya hafal surah Fatihah, surah Muawwidzatain, surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Mungkin kita hafal surah Yasin. Tapi coba pertanyakan pada diri kita sendiri. Ketika saya hafal surah Fatihah, apakah saya sudah bisa memahami makna dari ayat per ayat yang ada di dalam surah Fatihah ini? Ketika kula panjenengan hafal surah Yasin A sampai Z 83 ayat, kita hafal ngotok. Tapi pertanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya sudah paham dengan arti ataupun makna dari ayat per ayat yang ada di dalam surah Yasin? Mungkin hafal, tapi hanya beberapa ayat saja. Lah keranten napa maca Al-Qur'an angen-angen maknane, ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa mengetahui artinya, Allah sudah memberikan pahala kepada kita. Alif Lam Mim. Bukan 10 Allah memberikan pahala. Alif 1, Lam 1, Mim 1, huruf diganjar menjadi 10, 10 menjadi 30. Ini pun beliau Nabi Muhammad SAW lebih merinci satu huruf ketika dibaca tanpa wudu di luar sholat, satu huruf dibaca di luar sholat dengan mempunyai wudu, satu huruf dibaca di dalam sholat. Ini ada tingkatan-tingkatan.